Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wariho Rudito, NIM 2019 1120. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial sistem operasi dengan menjelaskan tentang FCFS, SCF, preemptif, SCF non preemptif, RRQ2, RRQ5. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang FCFS, yaitu algoritma first come first serve. Nah, di sini disediakan sebuah tabel, yaitu yang pertama adalah proses, kemudian brustem, waktu kedatangan. P1 proses 1 brustemnya 7, waktu kedatangan 0. P2 brustemnya 9, waktu kedatangan 4. P3 brustemnya 9, waktu kedatangan 7. P4 10, waktu kedatangan 14. P5 brustemnya 5, waktu kedatangan 18. Nah, di sini siapa yang datang terlebih dahulu maka akan diproses terlebih dahulu. Lanjut pada perhitungan. Yang pertama waiting time, yaitu P1 sama dengan 0, waktu kedatangan 0. P2 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Mengapa 7 dikurangi 4? Karena di sini waktu sebelum kedatangan dikurang dengan waktu kedatangan. Kita lihat bahwa P2 waktu kedatangannya adalah 4 dan waktu sebelum kedatangannya adalah 7 atau terminenya adalah 7. Maka kita kurangkan hingga mendapatkan hasil, yaitu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Begitupun juga P3. Terminenya adalah 16, waktu kedatangannya adalah 7, maka kita kurangkan hasilnya 9. Begitu seterusnya hingga P5. P5 terminalnya adalah 35 dikurangi 18 sama dengan 17. Nah, kemudian kita ke average waiting time, yaitu kita hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan semuanya dibagi 5. Karena prosesnya ada 5, maka kita bagi 5, yaitu prosesnya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Maka seluruhnya kita jumlahkan 3, 9, 11, 17. Kita tambahkan dibagi dengan 5, kemudian hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya adalah turnaround time-nya, jumlah waktu hingga diproses. Nah, yaitu P1 sama dengan 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Kemudian P2 16 dikurangi 4 sama dengan 12. P3 25 terus sama dengan 18. P4 35 dikurangi 14. P3 ini P4 35 dikurangi 15 sama dengan 21. Kemudian P5 adalah 40 dikurangi 18 sama dengan 22, yaitu kebalikannya dari WT. Maka P1 kan 0. P1 0, kita kurangkan dengan terminenya. Nah, sama dengan 7. Seperti ini. P2 terminalnya ini 16, waktu kedatangannya 16 di sini dikurangkan dengan waktu kedatangannya ini 12. Kemudian terminal P3 adalah 25 di sini dikurangi dengan waktu kedatangan 7. Maka nanti akan dijumlahkan, jumlah totalnya adalah 7, 12, 18, 21, 22 dijumlah dengan
dibagi prosesnya adalah 5, yaitu 16. Nah, inilah FCFS atau First Come First Serve. Ya, kita lanjut. Kemudian kita akan menjelaskan SJF preemptive, di mana nilai burst time terkecil maka ia akan diproses terlebih dahulu. Kita lihat P1 burst time-nya adalah 7, P2 burst time-nya adalah 9, maka yang terkecil adalah P1. Kemudian berhubung P2 lebih besar daripada P7, maka kita urutkan tetap P1 kemudian P2, dan nilai P3 burst time-nya adalah 9, yaitu sama dengan P2. Nah, kita langsung pada perhitungannya saja, yaitu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3, yaitu tetap menghitungnya. Kemudian P3 16 dikurangi 7 ditambah 23 dikurangi 18. Nah, mengapa demikian? Karena nilai burst time pada P5 nilainya lebih kecil dari P3, maka proses P5 akan mengintrak P3, sehingga proses P3 itu dijeda terlebih dahulu untuk melakukan proses P5 hingga selesai. Ketika P5 terminate, kita lanjut proses P3 ini. Nah, ketika P5 terminate, kemudian kita lanjutkan proses P3 karena nilai P5 ini kecil, yaitu 5, kecil dibandingkan dengan P1, P2, P3. P4 dan P3 lebih kecil. Maka di sini akan mengekstrak atau menjeda P3-nya. Nah, yaitu 16 dikurangi 7. Dari mana 16 dikurangi 7? Yaitu dari nilai sini, terminat awalnya ini 16 dikurangi waktu kedatangannya, yaitu 7. Kemudian ditambah 23 ini dari sini, ini 23. Dari proses awalnya ini, akhirnya ini 23 dikurangi 18. Maka kita jumlahkan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, P4-nya 30, terminat ini 30 dikurangi 14, yaitu waktu kedatangannya 14. Kemudian P5-nya adalah 0. Selanjutnya adalah ini P1 sama dengan 7, terus P2 16 dikurangi 4. Kita lihat di sini P2-nya di sini 16 dikurangi waktu kedatangannya adalah 4 sama dengan 12. Kemudian P3 30 dikurangi 7 sama dengan 23. Sama dengan 23, yaitu dari sini P3
terminalnya 30 dikurangi waktu kedatangannya adalah 7. Kemudian P4 P4 di sini 40. Ini adalah T ini. Sama dikurangi 14 yaitu 26 ya ini. Kemudian P5 23 di sini. Yang paling terkecil sendiri. Maka pengurutannya adalah di akhir. Dikurangi 18 sama dengan 5. 18 adalah waktu kedatangannya. Lalu kita belum memasukkan offering AWT. Kita jumlah 0 tambah 3 ditambah 14 ditambah 16 sama dengan ditambah 0 per 5 sama dengan 6,6. Kemudian yang ini juga kita jumlahkan TAT-nya, ATAT yaitu 7 tambah 12 ditambah 23 ditambah 26 ditambah 5 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 14,5. Nah, ini adalah SCF primitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan SCF non primitif. Nah, P1 datang waktu 0. Brustem P2 adalah 9. Brustemnya kita lihat tadi adalah 9. Nah, waktu kedatangan P1 adalah 0. Di sini 0. Kemudian karena nilai brustemnya lebih besar dari P1, maka P2 tidak bisa mengekstrak P1. Langsung ke perhitungannya saja. Karena P1 langsung diproses, maka waktu tunggunya adalah 0. P1 diproses, maka waktu tunggunya adalah 0. Kemudian untuk P2 diproses pada waktu ke-7. Diprosesnya pada waktu ke-7 ini. Maka kita kurangkan dengan waktu kedatangannya, yaitu 4 sama dengan 3. Dan P3 16 waktu kedatangannya. Maksud saya prosesnya. Waktu prosesnya adalah 16 ini di sini. Nah, waktu kedatangannya adalah 7. Maka hasilnya 9. P4 juga sama 30. P4 30. Waktu kedatangannya adalah 16. Dan P5 yaitu 25 di sini. Karena P5 kan terkecil tadi ya nilainya. Maka di sini adalah 25 dikurangi dengan waktu kedatangannya. Kemudian kita total yang hasilnya adalah 7. Dan kemudian di sini TAT-nya P1 lama proses tunggu hingga selesai di prosesnya adalah 7. Nah, P2 waktu selesai proses ini ya, P2 waktu selesai proses dikurangi dengan waktu kedatangan, yaitu 16 dikurangi 4. Waktu selesai proses P2 ini, waktu selesai prosesnya adalah 16
dikurangi dengan waktu kedatangannya, yaitu adalah 4, sama dengan 12, dan seterusnya sama juga. Maka kita akan totalkan sama seperti sebelumnya dan kita dapatkan hasilnya. Ya, kemudian yang terakhir rumus kuantum 5, yaitu langsung pada perhitungannya. Ini seperti ini: P1, P2, kemudian P1 lagi, P3, P2, P4, P3, P5, P4. Ya. Kemudian P1 langsung pada perhitungannya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian P2 nya 5 dikurangi 4. Prosesnya awalnya adalah 5, kemudian dikurangi dengan waktu kedatangannya adalah 4, ditambah dengan 17. Nah, 17 dapat dari sini, P2 nya awal sini 17, kemudian dikurangi dengan 10, yaitu di sini awal sini, akhir di sini, P2 yang akhir 10 sama dengan 8. Kemudian P3 nya 12 atau 12, karena di sini P3 di sini 12, kemudian dikurangi dengan 7, untuk kedatangannya adalah 7. Kemudian ditambah dengan 26 dikurangi 17. 26 diperoleh dari sini, lalu dikurangkan dengan 17, yaitu awal di sini, P3 yang di sini. Kemudian P4 nya 21 dikurangi 14. 21 kita dapatkan dari sini, P4. Kemudian 14 nya adalah waktu kedatangannya di label itu di tabel, dan kita tambahkan kepada 35 dikurangi 26. Kita cari P4 35, kemudian dikurangkan dengan 26. Jadi urutannya sama semua. Kemudian yang P5 30 dikurangi dengan 18. Awalnya 30 sini, kemudian dikurangi dengan di tabel 18, hasilnya 12. Kemudian di total hasilnya adalah 11. Kemudian yang TAT P1 nya adalah 12. Nah, selesainya P1 di sini 12. Maka hasilnya adalah 12. Kemudian P2 nya kita lihat selesai P2 adalah di sini 21. Maka kita kurangkan dengan kedatangannya, yaitu adalah 4. Kemudian P3 nya adalah 30. Selesainya di sini 30. Maka kita kurangkan dengan 7, 23, begitu seterusnya hingga P5, yaitu 35. Kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangannya adalah 18. Hasilnya adalah 19. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.